Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat kesehatannya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan semestinya. Salawat, barangkaikan salam tak bosan-bosannya kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan seperti saat sekarang ini. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febrian, NIM 2522334. Tujuan pembuatan video pada kesempatan kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah ilmu pendidikan. Baiklah, langsung saja kita ke mereview sebuah buku yang berjudul tentang pendidikan karakter. Buku ini dikarang oleh Samsul Kurniawan dan buku ini diterbitkan oleh Arus Media. Buku yang saya review ini memiliki beberapa bab, yaitu sejumlah 7 bab, dan buku ini memiliki halaman 241. Bab yang pertama terdiri dari pendahuluan, bab kedua konsep pendidikan karakter, bab ketiga implementasi pendidikan karakter di lingkungan keluarga, bab keempat implementasi pendidikan karakter di lingkungan sekolah, bab 5 implementasi pendidikan karakter di lingkungan perguruan tinggi, bab 6 implementasi pendidikan karakter di lingkungan masyarakat, bab 7 keterpaduan lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat sebagai pusat pendidikan karakter. Baiklah, di sini saya akan sedikit mereview bukunya dari bab 1 sampai bab 3 saja. Bab 1 yang berisi pendahuluan yaitu penjelasannya di era saat ini revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang tidak hanya mampu menghadirkan sejumlah kemudahan dan kenyamanan hidup bagi manusia modern, tetapi juga mengundang serentetan persoalan dan kekhawatiran. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengurangi atau bahkan menihilkan nilai kemanusiaan atau yang disebut dengan dehumanisasi. Kemajuan zaman yang terjadi di saat ini yang semula dipandang memudahkan pekerjaan manusia, kenyataannya juga menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi manusia, yaitu ketakutannya ialah keserasian yang baru yang ditandai dengan lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahim. Contohnya pada penemuan televisi, komputer, dan handphone yang telah mengakibatkan sebagian masyarakat, terutama remaja dan anak-anak, terlena dengan dunia luar. Pembentukan karakter juga merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyebutkan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional di dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk mempunyai kecerdasan kepribadian dan akhlak yang mulia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika memberikan kata sambutan pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas pada tahun 2010 yang bertemakan pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa, mengemukakan ada 5 isu penting dalam dunia pendidikan.
Pertama, hubungan pendidikan dengan pembentukan watak atau dikenal dengan karakter building. Kedua, kaitan pendidikan dengan kesiapan dalam menjalani kehidupan setelah seseorang selesai mengikuti pendidikan. Ketiga, kegiatan pendidikan dengan lapangan pekerjaan juga menjadi prioritas dalam pembangunan 5 tahun mendatang. Keempat adalah bagaimana membangun masyarakat berpengetahuan atau knowledge society yang dimulai dari meningkatkan basis pengetahuan masyarakat. Kelima, bagaimana membangun budaya inovasi dan sebagainya. Menteri Pendidikan Nasional dalam sambutannya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional juga menekankan bahwa pembangunan karakter dan pendidikan karakter merupakan suatu keharusan karena pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun, sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi bermakna bagi dirinya maupun masyarakat pada umumnya. Bangsa yang berkarakter unggul di samping tercermin dari moral, etika, dan budi pekerti yang baik, juga ditandai dengan semangat, tekad, dan energi yang kuat, dengan pikiran yang positif dan sikap yang optimis, serta dengan rasa persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan yang tinggi. Totalitas dari karakter bangsa yang kuat dan unggul yang pada kelanjutannya bisa meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa menuju Indonesia yang maju, bermartabat, dan sejahtera di abad 21 ini. Selanjutnya, bab yang kedua tentang konsep pendidikan karakter. Negara Indonesia memerlukan sumber daya manusia atau SDM dalam jumlah dan mutu yang menandai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi SDM tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Belakangan ini pendidikan karakter sedang ramai diwacanakan. Selain menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak atau kepribadian anak bangsa, pendidikan karakter ini pun diharapkan dapat menjadi pondasi utama dalam meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia. Kajian pada bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran serta gambaran secara umum tentang pendidikan karakter yang mencakup pembahasan tentang 1. Definisi pendidikan karakter, 2. Urgensi pendidikan karakter, 3. Nilai dan deskripsi nilai pendidikan karakter, 4. Pusat pendidikan karakter, 5. Pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara seperti dikutip Abu Ahmadi dan Nur Ukbiati mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan sekolah, kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka kelak menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal yang sama diuraikan Haji Bangun Budianto yang berpendapat bahwa pendidikan adalah mempersiapkan dan menumbuhkan anak didik atau individu manusia yang prosesnya berlangsung secara terus-menerus sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia. Selanjutnya tentang bab yang ketiga, tentang implementasi pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang implementasi pendidikan karakter di lingkungan keluarga yang mencakup tentang 1. Urgensi pendidikan karakter di lingkungan keluarga, 2. Aspek penting dalam pendidikan karakter di lingkungan keluarga,
3. Penanaman nilai-nilai karakter di lingkungan keluarga. Kesimpulannya yang dapat saya pahami adalah pendidikan karakter butuh diinternalisasikan sejak dini melalui beragam penerapan nilai kebajikan dan keteladanan. Nilai kebajikan dapat berakar pada agama, budaya, kewarganegaraan, dan konsensus umum tentang budi pekerti. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.